Dan ini adalah kado yang sangat baik, spesial untuk kami para guru. Ya, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Bapak Ibu teman-teman media. Kami pemohon perkara 55, saya sebagai koordinator nasional Satriwan Salim bersama Pak Reza sebagai pemohon juga. Pertama tentu terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah bersikap negarawan gitu ya, mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran 20% anggaran pendidikan. Dan ini adalah kado yang sangat baik, spesial untuk kami para guru. Kami di sini teman-teman P2G, ada teman-teman guru dari Garut, ada dari Banten yang hadir, dari Karawang Reza sebagai pemohon yang pertama, anggota kami juga. Dan terima kasih Reza yang menginisiasi gugatan ini pertama kali. Yang kedua adalah, tapi kami ada kecewanya juga gitu ya, ada sedihnya juga karena harus 2 tahun gitu, harus di tahun anggaran APBN 2028. Kenyataannya guru-guru P3K paruh waktu hari ini mereka digaji sangat tidak manusiawi. Apakah harus menunggu 2 tahun lagi guru-guru kita, guru-guru P3K dan P3K paruh waktu untuk tidak digaji? Nah, ini MK yang lupa untuk mempertimbangkannya, padahal kami menghadirkan waktu itu saksi ya Pak Iman Zaratul Hairi, Kabid Advokasi P2G, yang memaparkan bagaimana nasib guru-guru P3K dan P3K paruh waktu di daerah-daerah yang hari ini digaji hanya 200.000, 139.000, bahkan 50.000. Jadi kami justru meminta tetap ya kepada pemerintah agar mulai APBN 2027 mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan yang 20% dan memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru, untuk kesejahteraan dosen, dan untuk sarana prasarana, untuk memberikan beasiswa, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis sebagaimana keputusan MK tahun sebelumnya juga 2024. Jadi itu yang kami kecewakan karena harus menunggu 2 tahun tadi. Sedangkan guru-guru P3K paruh waktu, guru-guru honorer tidak makan sampai hari ini gitu ya. Nah itu pendapat atau respon dari kami sebagai pemohon. Tapi sekali lagi kami berterima kasih atas teman-teman yang sudah hadir meliput. Mahkamah memahami apabila anggaran yang dialokasikan untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan yang telah ditentukan dalam APBN 2026, implikasinya adalah tidak terpenuhinya batas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN 2026. Hal demikian justru menyebabkan APBN 2026 menjadi bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945. Sebaliknya, jika anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan, mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan kepada program MBG karena harus memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan sebelum tahun 2026 berakhir. Sementara itu dalam waktu yang sama pemerintah juga harus mencari alokasi anggaran lain di luar anggaran pendidikan yang dapat mendukung operasional penyelenggaraan program MBG. Dalam hal ini Mahkamah perlu mempertimbangkan kepentingan negara serta dampak yang ditimbulkan dan berbagai persoalan hukum yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu APBN 2026 harus tetap dinyatakan konstitusional meskipun penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang materi tersebut tidak lagi dipergunakan untuk APBN tahun-tahun berikutnya. Berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas disebabkan Undang-Undang APBN memiliki karakteristik berlaku 1 kali dalam periode tertentu atau en-maleh dan keberadaannya akan digantikan Undang-Undang APBN tahun anggaran berikutnya. Sehingga menurut Mahkamah pertimbangan hukum tersebut tetap berlaku untuk APBN yang ditetapkan untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.
Pemisahan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan memastikan terpenuhnya amanat konstitusi atau prioritas anggaran pendidikan, namun juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan berkepastian hukum terhadap penyelenggaraan MBG sebagai program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024. Khususnya berkaitan dengan penentuan alokasi anggaran tersendiri atau terpisah yang dibutuhkan agar program dimaksud dapat berjalan optimal dan tepat pada tujuan dan sasaran.